orang seni itu selalu terhibur deh, ya kan? Nah, apakah orang seni itu pernah juga sedih? Pernah Pak. Kapan kamu sedih? Pada waktu itu saya itu dibenturkan dengan almarhum bapak saya. Oh, Jadi betul kasih itu. pada waktu itu mempunyai kegiatan proyek di UKM Sinambala itu, tapi saya mungkin orang tua saya gimana ini caranya membaginya ya. Yeah. Tapi mungkin yang di atas mungkin mengerti apa yang dirasakan saya Pak. Jadi almarhum bapak itu diambil terlebih dahulu, baru saya bisa mempersiapkan kegiatan atau proyek itu. Jadi ada waktu selama 1 minggu atau selama 1 minggu lebih untuk mempersiapkan itu. Itu saya sangat sedih Pak. Oh, gimana ini kalau sampai nanti proyek saya proyek di negara itu masih bapak yang sakit dan sebagainya, saya meninggal gitu. Memikirkan seperti itu. Akhirnya saya sedih komunikasi dengan teman-teman yang di sini. Ayo tetap saya komunikasi gimana kelanjutannya dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah yang di atas sudah seperti itu. Kamu udah menjadi ketua? Belum, masih CEO musik. Jadi semua itu saya disuruh musik. Saya ini menjadi ketua, CEO musik sekarang Mas Raffi. Jabatan Mas Raffi berarti. Iya. Iya. Oke, itu yang menjadi paling kesedihannya. Ibu masih ada? Berarti sekarang yang, mohon maaf, yang membiayai kuliah Farhan siapa? Mas saya Pak. Mas? Bersedia. Memang dari dulu dekat sama Mas itu sudah kamu kemana-mana saja tidak apa ya. Yang penting apa yang kamu itu bermanfaat untuk harganya dan sebagainya itu jangan dipikirkan. Meskipun almarhum bapak juga seperti ini. Mungkin sedikit banyak bapak sama Mas ini sudah saling komunikasi mungkin. Kalau misalnya ada bapak sudah dikeluarkan ke Mas. Oke. Farhan, kamu kan ada bakat seni nih ya. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana skill seni saya itu menunjang kehidupan kamu secara finansial? Jadi untuk apa yang diperoleh saya sampai saat ini itu bukan sebagai gaya-gayaan. Ini loh saya seni sebenarnya. Tapi itu karena budaya luhur yang harus dilestarikan. Jadi semisal saya itu dibutuhkan, yuk. Semisal teman-teman mau belajar dengan saya, ya. Jadi yang ada di skill saya itu saat ini itu sebagai sampingan saja, tidak ada yang diunggulkan, tidak ada yang disosokkan ini dan sebagainya. Jadi semisal keluar-keluar punya tugas dan sebagainya, ya sudah saya ini dulu sampingan saya. Enggak, maksudnya apakah kamu pernah ini pengen cari duit dengan seni saya, Pak? Apakah ngamen ya kan? Apakah nyari lapangan kerjaan terkait seni kamu? Apakah kalian seni Nanggala itu menurut saya ya perlu kiranya bikin konten ya kan? Ya mungkin dari konten itu follower banyak ya kan? Nah, bagaimana ke depannya? Nah, teman-teman UKM Nanggala itu sudah menyiapkan tim podcast. Nah, iya. Itu ada Mas Raffi. Oh, iya. Jadi sudah berjalan sampai saat ini. Jadi karena butuh waktu juga, tidak langsung bercerita. Jadi proses. Sudah ada podcast ini. Ya, selama ini siapa? Apa random aja? Narasumbernya juga. Random. Lebih diutamakan di kepengurusan dulu, terus senior, mungkin berlanjutan nanti mengikut orang-orang yang di luar atau budayawan gitu ya. Kalau langsung mengambil dari luar, saya rasa masih belum siap dan juga masih belum jam terbangnya belum lama kan. Jadi berkecimpung di UKM Sinambala ini.
Oke, sesi yang ketiga. Adakah Farhan itu pernah mengalami hal-hal konyol lucu yang membuat Farhan itu ngakak gitu? Hal konyol yang pertama yang itu Pak, yang menabung gong itu. Oh gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semenjak saya pertama kali mengikuti UKM Sinar Henda, itu kebetulan penggarapan musik untuk pentas perdana, dan kebetulan saya itu trio dari Makassar, saya Mas Raffi, Mas Hamid. Nah, Mas Hamid itu pegang gong Pak. Nah, saya itu random megang bender, megang gambang pada waktu itu. Terus akhirnya itu Hamid itu memukul gong yang salah sama dengan saya. Nah, nggak tahu kenapa saya itu melempar ke Hamid dan saya melempar Hamid gitu, kebalikan saya dulu. Akhirnya Hamid itu dilatih profesional Pak. Kalau proses kalau seperti itu berarti bukan menginjak-injak, tapi dituntut untuk lebih giat lagi seperti itu. Tapi di luar itu seperti biasa ngobrol-ngobrol seperti. Jadi teman-teman itu ditanamkan untuk tahu waktu dan juga waktu. Mana tepat untuk proses, mana tepat untuk berserius, mana tepat untuk bercanda atau ngomong seperti itu. Oke. Saya penasaran nih dengan kemampuan seninya Farhan ini. Bolehlah ditampilkan beberapa suling ini ya? Iya Pak. Oke. Ini dari bambu apa dari? Iya, dari bambu. Dari bambu ya. Iya. Ini masih ada yang jual suling kayak gini? Tidak ada, ini bikin sendiri dari almarhum bapak saya. Masih ada? Iya. Iya, maksudnya kalau orang misal properti buat seni Nanggala itu masih ada yang jual nggak? Bah harus dapat bikin dulu. Bikin dulu Pak. Karena ini lubangnya kan sesuai dengan atas Pak. Tidak sembarangan lubang. Seperti itu. Ini dari kayu. Iya. Kayu apa ya? Bambu. Kayu bambu geleles. Ini lubangnya nggak pecah gitu ya? Oke, saudara biasanya. Saudara. Jadi memang harus bikin gitu ya. Iya, terus bikin. Nah, maksud saya kalian tuh nggak bikin kayak gini dijual gitu ya? Kalau seperti ini mungkin teman-teman perlu observasi ke yang profesional yang ranahnya gini. Karena apa? Karena untuk melubangi ini kalau saya sedikit itu rasanya itu tidak setara dengan silindro sama peloknya. Oke. Di Pamekasan itu ada budayawan nggak? Di Sanggar itu? Ada. Kebetulan di Makassar dan juga Odeng ini, Iya. ini guru karawitannya Raffi di SMA-nya. Iya. Itu dulu di budaya juga termasuk bikin suling ini, terus bikin ini. Gurunya Raffi? Iya. Ada sanggarnya gitu? Ada juga sanggar Semagalas di SMA-nya. Sanggar terbesar di Pamekasan apa? Sanggar yang besar ya Meong itu? kalau saya menyebutkan ya semuanya besar. Semuanya besar? Iya. Enggak, maksud saya tuh lagi merancang namanya dosen modul Nusantara. Nah itu terkait dengan Kalau di Makassar rata-rata Meong, Doong ini saling keluarga ini Pak. Terus Makanati, Mandu Sekar. tokohnya juga apal loh. Ada. Apal nama tokohnya. Ya, kalau yang di Sanggar apa lagi? Pak Tola. Ada salah satu sanggar itu Pak, itu emang murni dari dulu Pak. Jadi karya-karyanya dan juga gending-gendingannya itu memang halusan dari dulu, pembawaannya dari sekarang. Tidak dulu, tapi dipertahankan dari sekarang. Dan itu pencipta musik dan juga tari topeng kita juga. Itu masih Masih ada ya. Pak Parto. Saya nanti minta tolong di WA nama sanggar dan tokoh-tokohnya. Nanti kalau saya mau bikin proposal. Siap. Silakan dulu.
Itu lagu apa namanya? Itu biasanya sebagai pembuka di kamret-kamret terbang baru diselenggarakan. Oh gitu. Kalau lagu apa nih lagu? Bukan ini kan intro ya. Ya. Kalau lagu apa yang lagu? Kalau lagu kalau pakai swing ini tidak bisa karena ini sering emang khusus di tambang. Jadi semua swing itu ada ranahnya juga Pak. Untuk yang ya, Iya. untuk yang tembang suara tidak sembarangan. Ya, yang di soneta grup itu kan pakai suling kayak gini. Yang mana? Soneta grup Roma Irama itu loh. Itu yang tinggi. Oh iya. Oh beda ya. Beda. Ini dari sini. Dan itu suling dangdut itu ada kodenya juga. Apa dari G, apa dari D, F dan sebagainya. Kalau ini selindro atasnya. Oh iya iya. Itu memang suling ini khusus untuk intro tembang. Itu alunan dan sebagainya. Lagi dong. Keren. Berarti itu tuh memang instrumen aja, nggak ada bisa diperbalkan begitu cerita perpaduan apa itu cerita Yes. tentang apa gitu. Biasanya kalau tembang-tembang itu selain suling itu gambang. Jadi ketika melantunkan tambah kayak Syampun Prapto Inggris Muni. Nah itu sambil syuting main itu tambang main gitu. Oh bisa nggak itu? Kalau itu harus ada 3 Pak. Oh 3 orang. Iya, bahkan ada yang unik, ada yang legacy. Oh. Jadi yang legacy itu kalau Aminatri ayam Prestuki Basukin aku mangke saya cerita ki panikan pun kasmaran seperti itu. Kamu bisa tiga-tiganya itu berperan maksudnya berperan sebagai Kalau yang legacy itu masih belum terlalu mahir. Kalau yang kembang mungkin layang motivasinya yang mahir karena ada layang-layang ada macam-macam layang yang mutasi sindrom dan sebagainya. Kalau suling ini belum terlalu mahir juga, tapi kalau untuk melantunkan mengikuti nada dari tembang itu sangat bisa. Dan ini juga dari almarhum Oke. Waktunya terbatas Mas Farhan, saya ada kelas nanti ya. Saya minta tolong tadi itu per divisi ya, insya Allah kita agendakan, sejujurkan. Nah, mungkin nanti bisa saya follow up Mas Farhan, kirim aja nomornya per divisi. Siap. Kalau ada yang cantik-cantik. Nah, Mas Farhan, terima kasih Mas sudah hadir di podcast saya Mas Farhan ya. Insya Allah kedepannya Seni Nanggala sukses lah. Amin. Dan pelatihan alamnya juga insya Allah sukses dan tetap hati-hati ya bawa anak orang ya. Oke teman-teman lebih manis, sekian dulu podcast hari ini dengan Ketua Seni Nanggala kita UTM ya. Insya Allah di lain kesempatan nih teman-teman tungguin ya. Saya akan podcast dengan per divisi Seni Nanggala. Ada musik, teater, lukis, sinematografi, sastra, apa yang belum tadi itu? Tari. Nah itu teman-teman ya, ditunggu ya. Oke, jangan lupa nonton terus podcast saya di YouTube channel Dede Rosari Zita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.